biar jadi konten, biar dapat duit dari konten. PPT-nya nampil ya. Halo. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di materi sejarah maritim kali ini kita akan lanjut ke materi mengenai perkembangan sejarah perkembangan pelabuhan ya, terutama beberapa pelabuhan di Indonesia. Tapi ini lebih ke ya konseptual secara umum lah dari sisi historiografi seperti itu. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah ngomongin masalah beberapa konsep-konsep umum mengenai sejarah maritim, sama kalau nggak salah kemarin juga sempat ngomongin bagaimana perspektif masyarakat mengenai laut ya. Jadi ada apa namanya itu perspektif yang berbeda ya, atau pandangan yang berbeda di tiap wilayah kayak gitu, bagaimana cara pandang mereka tentang laut kayak gitu, baik yang skala mikro kayak gitu di Indonesia sendiri ya, beberapa daerah tuh mungkin punya pandangan yang berbeda dengan terhadap laut, apalagi ke skala yang lebih makro itu bagaimana pandangan orang-orang di Asia Tenggara tentang laut dan bagaimana pandangan orang-orang di belahan dunia lain misalnya seperti di Eropa tentang laut. Nah, di pertemuan kali ini kita coba bahas ya secara umum dan akan lebih banyak diisi dengan diskusi seperti itu. Bagaimana sebenarnya munculnya dan karakteristik tentu saja ya, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin perkembangan ya, kalau kita ngomongin perkembangan kan berarti ada step-step yang dilewati sesuatu seperti itu ya. Misalnya kita ngomongin manusia, bagaimana manusia itu bisa berkembang. Saya kan nggak ketika lahir kan langsung jadi saya yang sekarang kayak gitu. Jadi bayi dulu, balita, kemudian anak-anak sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah, kemudian jadilah saya sekarang kayak gitu. Dan kalian juga akan seperti itu kalau kita ngomongin masalah perkembangan. Tapi kita juga bisa korelasikan ini ke ini ya, ke apa namanya tuh, ke sesuatu yang bersifat ya kayak benda mati lah. Dalam hal ini kita ngomongin pelabuhan kayak gitu. Nah, saya coba ambil contoh teman-teman apa namanya itu, pelabuhan yang ada di dekat kita ya. Karena kebetulan kita semua ya mungkin berada di Semarang seperti itu, kita tahu bahwa Semarang ini kan salah satu kota pesisir gitu. Semarang berada di Pantura, kemudian ada pelabuhan di sana gitu. Nah, kita bisa lihat teman-teman, pelabuhan di Semarang itu selalu berkembang seiring zaman kayak gitu. Saya coba ngambil 3 step gitu ya. Pra abad ke-20, awal abad 20 sama sekarang ya, abad ke-21 seperti itu. Kalau kita ngomongin konteks pra abad ke-20, abad ke-19 ke belakang seperti itu, kita bisa lihat dari ilustrasi peta di sebelah kiri saya ini ya, gitu ya, bagaimana pelabuhan Semarang berkembang kayak gitu. Nah, Semarang sebelumnya kan nggak ada pelabuhan nih. Kalau kita lihat garis pantai ini cuma kayak garis pantai biasa itu. Mungkin juga ini nih lebih banyak ke mangrove kayak gitu ya. Nah, baru ada pemukiman itu baru ada apa namanya itu kayak pelabuhan kecil itu setelah menyusuri sungai dulu di apa ini kayaknya Kali Semarang kayak gitu. Baru di daerah yang dibangun jadi komunitas Eropa pertama di Semarang, di apa namanya daerah Kota Lama gitu. Nah, kemudian bergeser lagi teman-teman, bergeser apa namanya itu berkembang di awal abad 20. Sebenarnya di abad ke-19, akhir abad 19 itu sudah ada upaya pengembangan pelabuhan kayak gitu. Karena Semarang kan dianggap sebagai kota yang strategis kayak gitu. Dia berada di tengah-tengah Pulau Jawa seperti itu dan diapit sama beberapa kota-kota pelabuhan lain kayak gitu. Misalnya di wilayah barat itu ada Batavia, ada Cirebon kayak gitu. Kemudian di wilayah timur mulai ada Demak, ada Jepara seperti itu, Gresik sampai ke bagian timur itu ada Surabaya kayak gitu. Jadi posisinya lumayan strategis kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah salah satu bagian yang terintegrasi dari Pelabuhan Semarang. Ini adalah Kali Semarang sebenarnya. Kali Semarang itu kan benar nggak sih disebut juga banjir kanal ini ya, banjir kanal apa namanya itu timur seperti itu. Ini sempat dikeduk sama pemerintah kolonial, sama kayak Kaligarang juga. Jadi ini kayak sungai kecil, tapi kemudian sungai itu dikeruk dan diperlebar
dijadikan infrastruktur yang terintegrasi dengan pelabuhan. Nah, jadi banyak kapal-kapal yang berlabuh di Semarang itu ditaruhnya itu di Kali Semarang, bukan di pesisir kayak gitu. Karena pesisirnya nggak cocok. Kalau kita lihat ya, kalau misalnya di gambar yang pra abad 20, harusnya kan pelabuhan kan ditaruh di sini nih. Tapi justru pelabuhan itu ditaruh di sini. Kapal-kapal yang berlabuh itu ditaruh di sini, teman-teman. Nah, kemudian bergeserlah kita ke abad ke-21 ya. Nah, abad ke-21 ini kita bisa lihat kan infrastrukturnya udah jauh lebih berkembang kayak gitu. Bahkan dalam teknologi perkapalan pun ini udah jauh berkembang, walaupun ini ada beberapa sisa-sisa bangunan bekas pemerintah kolonial ya, kayak mercusuar ini kayak gitu. Tapi ini juga memperlihatkan bahwa penggunaan sungai sebagai sarana dalam pelabuhan juga cukup penting kayak gitu ya. Terutama jika misalnya garis pantai yang saya bilang tadi itu nggak terlalu bagus untuk dibuat berlabuh untuk sebuah kapal. Misalnya kalian pernah nggak kalian sih ngelihat dari UNES mau turun ke Trangkil ya gitu ya. Kalau misalnya gabut itu lihat aja ke depan itu kan kelihatan laut di ini ya, di utara Semarang kayak gitu. Nah, itu di laut itu tuh banyak kapal yang berlabuh tuh jauh dari garis pantai sebenarnya. Nah, salah satu alasannya memang jelas tuh permasalahan ekologis. Ya, mungkin bisa kita kategorikan sebagai permasalahan ekologis ya. Karena terlalu banyak endapan lumpur di sana, sehingga nggak cocok kapal tuh untuk ini. Sedangkan kapal-kapal besar itu kan biasanya kan punya tonase yang besar ya, dan nggak bisa sembarangan berada pada posisi laut yang dangkal kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan konsep pelabuhan dan kota pelabuhan kayak gitu. Jadi kalau saya rujuk dari salah satu buku yang saya pakai itu bukunya Prof. Singgi Trisulistyo mengenai sejarah maritim Indonesia kayak gitu. Kebanyakan teman-teman konsep dan teori mengenai pelabuhan di Indonesia dan juga kota-kota pelabuhan di Indonesia itu tuh ini teman-teman menggunakan sosiologi perkotaan. Jadi meminjam sosiologi perkotaan ya gitu. Karena ada banyak aspek kadang-kadang tuh di luar ekonomi yang kita kita bahas di sana. Misalnya seperti ini, kebanyakan dari kita melihat pelabuhan itu sebagai fenomena ekonomi seperti itu. Jadi tempat dia bertukar jenis barang seperti itu, tempat terjadinya transaksi ekonomi kayak gitu. Nah, tapi kalau kita korelasikan dengan istilah sosiologi kan, berarti sosiologi kan berkaitan sama masyarakat juga berarti ya. Nah, itu kita lihat juga bagaimana misalnya perkembangan masyarakat di sana misalnya, atau budaya apa yang berkembang di pesisir kayak gitu. Beda lagi ya pesisir sama pelabuhan ya. Kota pelabuhan tuh punya perkembangan yang berbeda dengan daerah-daerah pesisir lain kayak gitu. Nah, teman-teman, senada dengan yang saya bilang tadi, misalnya kita ngomong korelasi dengan sosiologi perkotaan kayak gitu ya. Semarang kan memang disebut sebagai ini kota pelabuhan kayak gitu. Nah, kota pelabuhan itu memang secara fisik karena ada pelabuhan di sana. Nah, bisa kita lihat misalnya saya kutip dari sebuah citra satelit ya, kota pelabuhannya kan daerah pelabuhan itu di sini kayak gitu. Di daerah Semarang Utara ya, daerah Tanjung Mas gitu ya. Ada daerah Ring Road Pantura gitu sini. Nah, kalau di peta yang lebih besar kan cuma segini kayak gitu. Nah, kalau kita korelasikan secara fisik, apakah Semarang kota pelabuhan? Ya karena dia memang punya pelabuhan kayak gitu. Maka dia bisa disebut sebagai kota pelabuhan. Dan pelabuhan itu berada di wilayah administratif dia kayak gitu. Tapi yang jadi masalah apakah secara kultural Semarang itu adalah kota pelabuhan secara kultural ya? Kita coba berpikir kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di peta Semarang yang lebih besar ini teman-teman ya, wilayah Tanjung Mas itu cuma segini doang nih kayak gitu. Nah, tetapi pengaruh Tanjung Emas bidang politik di kota Semarang itu tuh nggak sebesar apa yang kita perkirakan kayak gitu. Mengapa demikian? Karena misalnya kalau kita ngomong integrasi ekonomi itu cuma orang-orang yang tinggal di pesisir itu cuma segini doang nih. Yang ibarat tuh kayak nyari nafkah gitu di sekitar pelabuhan gitu.
Sedangkan kalau kita bandingkan sama wilayah lain gitu ya, kayak di Gunung Pati misalnya daerah apa nih Mijen, Banyumanik segala macam. Mereka tuh kadang-kadang tuh tidak terkoneksi secara ekonomi dengan pelabuhan Tanjung Mas kayak gitu. Nah, maka dari itu teman-teman secara kultural kayak gitu orang-orang di luar daerah Tanjung Mas sendiri tuh mereka tuh nggak punya budaya kota pelabuhan kayak gitu. Karena mereka sudah punya apa namanya itu budaya kota tersendiri seperti itu ya. Nah, jadi ada dua hal yang mesti kita pisahkan di sini. Kalau kita ngomongin Semarang sebagai kota pelabuhan secara fisik, itu boleh kita nyebut keseluruhan kayak gitu. Tapi secara kultural itu nggak bisa keseluruhan. Karena tadi saya bilang cuma daerah-daerah tertentu saja yang itu tuh pelabuhan tuh punya impact yang besar kayak gitu. Misalnya kan orang-orang di daerah Tanjung Mas nih, mereka semua nyari nafkah di sini misalnya di apa namanya itu di pelabuhan ini kayak gitu. Jadi keberadaan pelabuhan ini secara ekonomis tuh mempengaruhi ekonomi mereka dan mempengaruhi kultur mereka seperti itu. Jadi muncul kultur apa namanya itu tipikal-tipikal orang-orang yang tinggal di pelabuhan seperti apa seperti itu. Nah, ini jauh berbeda kalau kita tarik garis ke selatan ya, beberapa 10 sampai 20 km itu budaya udah beda banget. Nggak bisa disebut sebagai apa namanya itu budaya pelabuhan seperti itu. Nah, ini yang mesti kita pisahkan seperti itu ya. Nah, kemudian dalam konsep lain ya, ini yang saya temukan ketika saya nulis juga ya waktu itu ya. Kadang-kadang kita tuh apa namanya itu terpisah-pisah dalam mengklasifikasikan sebuah pelabuhan kayak gitu. Padahal secara konsepnya tuh pelabuhan tuh bisa kita bagi dua kayak gitu ya. Pelabuhan dan kota pelabuhan gitu. Pertama itu tuh ada yang disebut sebagai harbor, yang kedua ada yang disebut sebagai port. Ya dua-duanya itu kan punya pengertian yang sama ya. Dia berarti pelabuhan kayak gitu. Tapi punya fungsi yang berbeda teman-teman. Pertama misalnya harbor tuh mengacu pada pengertian fisik kayak gitu. Jadi pengertian fisik pelabuhan, tempat kapal bersandar, tempat kapal apa namanya itu berteduh kayak gitu, tempat kapal itu apa namanya itu stop kayak gitu. Ya kalau zaman dulu kan kalau kalian misalnya baca tentang buku-buku apa namanya itu sejarah Indonesia kuno seperti itu kan banyak daerah-daerah di Indonesia itu kan jadi tempat persinggahan pedagang-pedagang asing kayak gitu. Misalnya kan ada istilah angin muson barat, muson timur kayak gitu. Nah, ketika menunggu angin yang baik biasanya itu untuk menghindari badai biasanya pedagang-pedagang asing gitu, baik itu dari Cina ataupun dari daerah Eropa dan Arab seperti itu tuh mereka tuh stop di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Nah, stopnya itu memang karena pelabuhan-pelabuhan tersebut tuh emang aman kayak gitu. Nggak ada ombak misalnya, ombaknya nggak besar kayak gitu. Tempat paling aman untuk berlabuh kayak gitu. Konsepnya seperti itu, teman-teman. Nah, harbor ini apa namanya itu berbeda dengan port kayak gitu. Nah, kalau port itu mengacu pada konsep yang lebih ekonomi kayak gitu, lebih ekonomis ya. Jadi tempat pertukaran komoditas. Jadi emang bongkar muat itu ada di situ. Apa namanya itu ada di apa namanya itu jenis pelabuhan seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, apa namanya itu dua gambar yang saya kutip samping ya. Yang pertama itu saya coba kutip Singapura gitu. Nah, Singapura ini mengacu pada istilah port kayak gitu. Karena memang apa namanya itu tempat pertukaran barang-barang dari berbagai apa kapal yang masuk ke Singapura emang bongkar muatnya di sini. Tapi walaupun seperti itu ada juga harbornya seperti itu ya. Sedangkan kalau yang kalian lihat di apa namanya itu di bawah ini kan tadi ya gambar apa namanya itu Pelabuhan Semarang kayak gitu. Pada bagian tertentu Pelabuhan Semarang tuh ada bagian harbornya seperti itu. Nah, sebenarnya dalam sebuah kota pelabuhan seperti itu ya, dua hal ini kadang-kadang ada, teman-teman. Kadang-kadang cuma satu doang kayak gitu. Ada pelabuhan yang khusus untuk harbor kayak gitu. Untuk harbor doang kayak gitu. Tapi ada juga pelabuhan yang khusus port. Tapi biasanya kalau pelabuhannya itu adalah port, biasanya juga adalah harbor kayak gitu. Kalau dia port biasanya juga ada tempat tertentu dia itu ada harbornya kayak gitu. Sama kayak Semarang kayak gitu ya. Dan beberapa apa namanya itu kota pelabuhan lain yang modern kayak gitu. Kalau kita ngacu pada Semarang kayak gitu. Pada bagian-bagian tertentu di Pelabuhan Semarang itu tuh ada harbornya gitu. Tapi ada juga tempat untuk bongkar muatnya kayak gitu. Jika misalnya itu barang yang didistribusikan tuh emang khusus tuh ada di daerah Jawa Tengah gitu.
Nah, salah satu keunggulan dari Semarang ini adalah pelabuhan Semarang ini terintegrasi sama jaringan ini transportasi darat kayak gitu. Jadi ada jalan lintas Pantura seperti itu, ada rel kereta api yang menghubungkan Semarang. Jadi Semarang ini sebenarnya benar-benar kota yang sangat strategis secara konektivitas kayak gitu. Dia bisa dijangkau lewat laut dari berbagai macam arah, dia bisa dijangkau melalui darat ya, dari berbagai macam arah juga dengan moda transportasi yang beragam itu. Bisa dijangkau dengan truk kayak gitu, bisa dijangkau dengan kereta api. Dan secara ekonomi sebenarnya nggak banyak kota-kota di Indonesia yang terintegrasi seperti ini. Nah, kemudian, nah ini yang saya sempat singgung ya waktu kita ada obrolan singkat kayak gitu. Apakah selama ini kota-kota pelabuhan itu selalu berada di pesisir kayak gitu? Kalau kita korelasikan dengan Jawa ya, teman-teman coba bayangkan peta di Jawa. Rata-rata tuh daerah pelabuhan itu memang berada di pesisir kayak gitu, dan emang nyatu sama kultur kotanya gitu. Semarang kayak gitu ada di pesisir, dia ada pelabuhan di sana. Jakarta itu ada pesisir, ada pelabuhan di sana. Cirebon itu di pesisir, ada pelabuhan di sana. Sampailah ke wilayah lain, misalnya Gresik, misalnya Jepara, misalnya Surabaya, kemudian apalagi ya, Banyuwangi kayak gitu. Di wilayah selatan itu ada Pangandaran, Jogja, Cilacap dan lain-lain seperti itu. Nah, mereka tuh posisi pelabuhannya memang berada di pesisir seperti itu. Nah, tapi ini nggak selamanya seperti itu, teman-teman. Posisi pelabuhan itu kadang-kadang tuh juga tidak berada di pesisir, tapi berada di pedalaman. Makanya konteksnya tuh kita coba lihat di pelabuhan-pelabuhan besar di luar Jawa, terutama di Sumatera, Kalimantan, sama di Papua gitu. Di mana daerah-daerah itu kadang-kadang mereka tuh nggak punya garis pantai ya. Emang nggak ada pantai, jadi adanya tuh kayak hutan mangrove, rawa seperti itu. Sehingga wilayah yang cocok dijadikan pelabuhan itu justru berada di pedalaman. Contoh seperti ini teman-teman. Contoh di Palembang kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pesisir lautnya kan ada di sini nih kayak gitu. Harusnya secara ideal kan pelabuhan tuh bisa dibangun di sini. Tapi itu enggak, pelabuhan itu justru dibangun di kota Palembang yang orang tuh kapal-kapal tuh harus menyusuri wilayah sungai dulu untuk sampai ke sini kayak gitu. Nah, sama kayak di sebelah ini adalah Banjarmasin kayak gitu. Nah, Banjarmasin juga kota pelabuhannya harusnya seperti ini ya. Tapi Banjarmasin itu justru pelabuhan itu ya ada di agak menjorok masuk ke wilayah dalam pulau itu sendiri ya gitu. Nah, biasanya teman-teman tipikal kota-kota seperti ini dia itu adalah port kayak gitu. Dia tipikal tempat pertukaran barang kayak gitu. Terutama dari daerah sini loh, daerah dalam ini ke daerah luar kayak gitu. Jadi kapal-kapal yang masuk ke daerah Palembang ini memang sengaja untuk nyari komunitas-komunitas yang berada di sekitar Palembang biasanya. Misalnya di sini ada yang menghasilkan kopi, menghasilkan karet, menghasilkan sawit, misalnya menghasilkan itu barang-barang tambang gitu. Semuanya tuh di drop di kota pelabuhan ini. Nah, yang dari luar itu ngambilnya tuh ke sini, ke Palembang tadi kayak gitu. Nah, sungai itu dianggap sebagai salah satu sarana penunjang sebuah pelabuhan dalam pulau yang alami kayak gitu. Nah, jadi keberadaan sungai ini memang membantu kota-kota pelabuhan di dalam pulau ini untuk terkoneksi gitu, baik ke wilayah pedalaman maupun daerah luar. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga ini ya, pemaknaan lain dari pelabuhan kayak gitu. Kalau kita tadi lebih cenderung ngomongin masalah ekonomi ya seperti itu, sebenarnya pelabuhan juga bisa dimaknai lewat berbagai aspek kayak gitu. Saya kutip dari pernyataan Bitarto dari buku yang sama seperti itu, Sejarah Maritim Indonesia karangan Prof. Singgi Trisulistyo seperti itu. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita korelasikan dengan keberadaan pelabuhan. Pertama itu masalah ekonomi ya jelas ya. Kita udah singgung banyak masalah ekonomi, terutama yang berkaitan sama ekspor impor seperti itu. Nah, kalau kasusnya di port tadi teman-teman, pelabuhan-pelabuhan port seperti itu ini benar-benar menerapkan aspek ekonomis yang ekspor impor kayak gitu.
Karena pelabuhan port itu menyediakan berbagai macam komoditas dari dalam. Kayak gitu. Dia menyediakan komoditas dari dalam dan menerima komoditas dari luar seperti itu. Jadi ada pertukaran barang seperti itu. Ada barang yang diekspor, kemudian ada barang yang diimpor kayak gitu. Contoh kayak misalnya di Palembang tadi ya, juga berbagai tempat di Indonesia misalnya. Sebenarnya daerah di Palembang tuh kaya akan berbagai macam apa namanya itu hasil perkebunan, tapi perkebunan ini loh apa namanya industri seperti itu, seperti karet misalnya. Contohnya karet misalnya sama sawit kayak gitu. Nah, banyak orang itu yang menghasilkan komoditas ini di sana. Nah, tapi permasalahannya adalah di Palembang itu minim apa misalnya kayak minim tekstil kayak gitu, kain kayak gitu. Nah, sehingga barang-barang yang bersifat tekstil ini banyak diimpor dari luar ya gitu. Nah, jadi ketika mereka apa namanya itu menjual komoditas mereka, mereka juga membeli barang-barang yang datang dari luar untuk kebutuhan mereka dan berbagai macam barang-barang lain ya, termasuk di Jawa juga gitu. Kalau di Jawa kan esensinya kan kalau nggak salah Semarang itu dibangun untuk apa namanya itu untuk menjual berbagai macam hasil komoditas yang ada di Port London seperti itu. Nah, kedua bisa kita lihat dari sebuah pelabuhan ya. Pelabuhan tuh bisa bermakna budaya gitu. Karena dari pelabuhan itu sebenarnya ada kontak budaya, teman-teman. Jadi ada kontak budaya, orang-orang asing datang kemudian menyebarkan budayanya. Kita juga sebagai orang asli ada dengan budaya kita. Kemudian kan sering banget kan ada istilah akulturasi itu kan munculnya itu banyak banget di kota-kota pelabuhan. Makanya kontak budaya itu ada di sana kayak gitu. Contoh misalnya kita ngomong penyebaran agama ya, baik agama Islam kemudian apa namanya itu Hindu Buddha juga gitu. Tapi terutama Islam sih gitu. Terutama Islam tuh lebih banyak tersebar di wilayah pesisir sebenarnya. Proses akulturasi di situ. Kemudian ya banyak lagi lah pokoknya apa namanya itu kontak-kontak budaya yang lain. Sama kita mesti lihat juga teman-teman. Tipikalnya sebuah kota pelabuhan itu emang benar-benar mudah sekali menerima bentuk perubahan seperti itu. Beda dengan kota-kota yang cenderung berada di pedalaman yang lebih tertutup ya dalam tanda kutip. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi politis ya, terkadang beberapa kota pelabuhan itu adalah bagian dari pusat kekuasaan. Sehingga dia tuh bukan cuma punya pemaknaan secara simbolik dalam bidang ekonomi gitu, tapi juga secara politis ada sebagai sebuah kota atau wilayah yang harus dipertahankan seperti itu. Misalnya Semarang itu jadi salah satu basis politisnya VOC seperti itu. Misalnya Demak, misalnya kan Kerajaan Demak itu juga posisi keratonnya itu ada di sekitar pesisir seperti itu. Jepara juga seperti itu. Palembang seperti itu, Banten juga seperti itu kayak gitu. Sehingga dia bukan cuma jadi ini ya, bukan cuma jadi ya tadi bukan cuma dimaknai secara simbolik, secara ekonomi seperti itu, tapi juga secara politis. Nah, teman-teman coba lihat nih, coba perhatikan daftar nama ini ya. Ada pembukaan pelabuhan di Hindia Belanda gitu. Jadi sebenarnya sebelum Hindia Belanda datang, sebenarnya pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tuh udah ada sejak dulu kayak gitu. Dan kita ketahui itu. Tapi kemudian setelah era pemerintah kolonial itu tuh ada beberapa pelabuhan baru yang dibuka, ada pelabuhan yang lama kemudian dikembangkan lagi gitu. Kalau kita rujuk di prakolonial nih, dari Aceh sampai wilayah Sorong seperti itu tuh sudah ada pelabuhan kuno sebenarnya. Pelabuhan kuno tuh maksudnya aktivitas pelayaran dan perdagangan di pelabuhan itu sudah berlangsung jauh sebelum perintah kolonial datang. Kita tahu ada Aceh misalnya seperti itu, ada Aceh, ada wilayah sekitar apa namanya Sumatera Utara tuh bagian Siapi-api, Palembang, kemudian wilayah Banten, Sunda Kelapa seperti itu, Cirebon, kemudian Jepara, Gresik, apalagi coba misalnya di wilayah Sulawesi ada Makassar misalnya, dan kota-kota pelabuhan yang ada di daerah Maluku seperti itu. Jadi itu tuh kota-kota pelabuhan yang sudah ada prakolonial dan bahkan jauh sebelum perintah kolonial datang kayak gitu. Nah, tapi ketika perintah kolonial datang, itu kan kita kan sudah mulai dikuasai ya secara politis kayak gitu. Dan pengelolaan pelabuhan juga berubah, teman-teman. Pengelolaan pelabuhan juga berubah.
ada beberapa hal yang diambil alih sama pemerintah kolonial dan dikembangkan sama pemerintah kolonial. Contoh misalnya daerah Sunda Kelapa tadi itu diganti jadi Batavia gitu. Oke, secara politis ganti Batavia. Cuma dalam aspek perkembangan pelabuhan, pelabuhan Tanjung apa kali Jakarta? Tanjung Priok ya. Tanjung Priok itu kan juga direvitalisasi besar-besaran oleh pemerintah kolonial. Begitupun juga dengan Surabaya. Tapi yang paling kentara itu adalah Semarang kayak gitu. Jadi Semarang ini dianggap sebagai kota pelabuhan yang dibangun untuk menggantikan kota-kota pelabuhan di Pantura yang lainnya. Contoh kayak dulu kan bergeser ya dari Jepara ke Demak, kemudian ke Semarang kayak gitu. Karena kan di pantai utara Jawa ini kan ombaknya itu cenderung cenderung tidak kuat. Tapi di beberapa wilayah itu terjadi sedimentasi yang parah kayak gitu. Jadi pesisir pantai itu banyak banget lumpur gitu. Jadi nggak cocok untuk dijadiin pelabuhan. Dan Semarang itu salah satunya itu yang punya sedimentasi yang besar tadi kayak gitu. Lanjut dulu ya. Kemudian, nah ada fenomena yang menarik teman-teman ya di akhir abad 19 dan awal abad 20 kayak gitu. Indonesia, Nusantara ini sebenarnya sudah punya apa ya dalam tanda kutip ya riwayat atau reputasi ya. Reputasi yang besar tuh sebagai sebagai kota pelabuhan kayak gitu. Jadi kan apa namanya itu aktivitas perdagangan kita tuh kan saya bilang tadi kan itu sudah terjadi sejak era kuno seperti itu. Jadi jauh sebelum kita kontak dagang dengan orang-orang Eropa sebenarnya kita tuh sudah punya apa namanya itu kontak dagang yang cukup masif dengan bangsa-bangsa yang lain, terutama dengan orang-orang Arab, India dan dari dataran Cina seperti itu. Nah, apa namanya tuh kita tuh secara kultural tuh besar sekali gitu. Tapi fenomena yang menarik adalah di akhir abad 19 posisi Nusantara ya. Ini saya bilang Nusantara, berarti Nusantara itu kan ada banyak kota di dalamnya. Posisi Nusantara itu tuh diganti sama satu pelabuhan kecil kayak gitu. Satu pelabuhan kecil yang dulu itu nggak ada apa-apanya gitu. Yaitu Singapura itu. Jadi di awal abad 19 berkembang di pertengahan sampai akhir abad 19 Singapura tuh jadi raksasa itu. Lucu ya, dari tadinya kerdil semut seperti itu tiba-tiba jadi raksasa pelabuhan kayak gitu. Dan jadi salah satu pusat apa namanya itu port yang terbesar di daerah Asia Tenggara. Menggantikan Nusantara loh. Ini Nusantara ya. Bukan menggantikan Medan, bukan menggantikan Singapura, bukan menggantikan Makassar, tapi menggantikan wilayah-wilayah di Nusantara itu. Nah, kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena ada pengelolaan yang apa ya, yang ekstrim lah bisa kita katakan ya. Cara ngerubah wajah Singapura yang tadinya itu kalau kita lihat misalnya di gambarnya kayak kampung aja gitu dalam tempo waktu beberapa tahun tuh bisa jadi kota pelabuhan yang ramai gitu oleh pemerintah Inggris lewat Thomas Stanford Raffles kayak gitu ya. Yang ngubah saya pernah baca itu dia tuh benar-benar ngubah apa ya administrasi dalam kota Singapura itu sendiri. Baik itu apa penataan kota maupun penataan pelabuhan yang ada di Singapura. Saya pernah baca ada buku terbitan 100 tahun 1911 tentang kayak kalau sekarang tuh kayak ini loh, kayak katalog pariwisata itu menjelaskan tentang Singapura itu. Jadi Singapura itu ketika Raffles datang itu tuh apa namanya tuh jumlah penduduknya tuh dikit banget teman-teman. Apa ratusan apa cuma berapa ratus 200 sampai 300 pokoknya ratusan ya itu nggak banyak. Tapi dalam tempo waktu 1 abad ya tahun 1910 1 tahun sebelum apa namanya itu buku itu terbit seperti itu jumlah penduduknya tuh naik sampai beratus-ratus kali lipat kayak gitu bisa ratusan ribu apa nggak salah. Pokoknya banyak sekali gitu. Mengalahkan dominasi dari kota-kota pelabuhan yang ada di Indonesia. Nah, alasannya kenapa teman-teman? Kenapa Singapura yang tadinya kecil dia bisa jadi besar tadi? Itu karena Singapura tuh menerapkan sistem yang namanya tuh pelabuhan bebas. Nah, kalau pelabuhan bebas itu setiap kapal itu apa ya? Kalau saya tidak salah mengartikan kayak gitu. Bukan berarti itu bebas dari biaya masuk dan segala macam. Jadi biaya masuk pajak itu sebenarnya itu ada gitu, tapi kecil kali ya gitu, kecil dan cenderung aturan itu lebih longgar. Berbeda dengan aturan ketika kapal-kapal asing itu memasuki pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah Hindia Belanda. Masuk Medan, masuk Palembang, masuk Batavia, masuk Cirebon dan lain-lain. Itu tuh regulasinya tuh ketat dan biaya itu sangat mahal gitu.
Sehingga akhirnya banyak pedagang-pedagang dan kapal-kapal besar yang akhirnya memutuskan untuk lebih memilih berlabuh ke Singapura daripada ke wilayah-wilayah Indonesia. Kayak gitu. Nah, lucunya lagi kan harusnya kan Singapura kan tidak menyediakan apapun ya. Bayangin teman-teman, Singapura kecil. Dia tidak menyediakan apapun sebenarnya. Tapi kenapa bisa jadi port? Apa yang bisa ditukar di sana? Nah, bukan cuma orang-orang yang dari ini ya, bukan cuma pedagang-pedagang asing yang dari berbagai penjuru dunia yang datang ke Singapura. Pedagang-pedagang Indonesia, pedagang-pedagang Nusantara itu juga datang ke sana. Itu juga berdagangnya ke Singapura. Jadi Singapura itu emang tempat ketemunya mereka. Singapura tidak menyediakan ya, tidak menyediakan komunitas di interland. Karena dia sendiri kan ya pulau kecil seperti itu ya. Tapi kemudian dia jadi arena gitu, jadi pasar tempat orang-orang yang lain yang bertukar dan dia mendapatkan keuntungan dari proses perdagangan semacam ini. Jadi sebuah apa namanya itu indikasi bahwa jika sebuah wilayah itu dikelola dengan baik kayak gitu, itu akan punya impact atau dampak yang baik bagi wilayah itu. Tapi kita bisa lihat ya, itu emang benar-benar ekstrim si Thomas Stamford Raffles kayak gitu. Dia emang menerapkan berbagai aturan yang ekstrim yang sebelumnya itu emang orang-orang Singapura itu emang nggak pernah menerima aturan itu sebelumnya gitu. Ya, saya kira teman-teman sampai di sini dulu ya untuk terkait materi mengenai sejarah perkembangan pelabuhan di Indonesia. Saya kira sisanya kita bisa diskusi. Izin bertanya, Pak.